Akhir pekan, ada beberapa festival yang layak Anda kunjungi. Kita sapa, ini ada Glenn Joshua di Festival Lingkungan Iklim, Kehutanan, dan Energi di GBK. Lalu nanti juga ada Rizka Dior di Festival Flora dan Fauna di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Tapi kita ke GBK dulu bersama Glenn. Glenn, apa yang menarik di sana, Glenn? Nabil, yang paling menarik adalah sebuah yayasan yang mengelola bambu menjadi berbagai macam barang. Salah satunya adalah sepeda balap yang sedang saya naiki ini. Ini merupakan sepeda di mana frame-nya ini terbuat dari bambu asli Indonesia. Di mana ini merupakan sepeda balap yang sudah digunakan oleh salah satu atlet Indonesia dalam kejuaraan sejauh 1.200 km di Paris, Prancis. Dan juga sepeda seperti ini sudah pernah diproduksi dan juga dibeli langsung oleh Presiden Jokowi. Bahkan pada KTT G20 kemarin, sepeda kayu ini menjadi daya tarik karena memang menjadi souvenir bagi para pemimpin dunia yang menjadi tamu di G20. Tidak hanya sepeda saja, namun bambu-bambu di sini juga dikelola oleh yayasan dan juga bekerjasama dengan desa-desa di Indonesia ini dengan sejumlah barang. Seperti diantaranya ini merupakan helm sepeda yang terbuat dari anyaman bambu. Dan selain itu juga ada sejumlah hal lain yang juga diproduksi, seperti diantaranya adalah tas, lalu juga ada lampu, ada souvenir-souvenir, dan juga yang tidak kalah menarik adalah sebuah gitar yang dibuat berdasarkan ataupun terbuat dari anyaman bambu. Dan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, namun juga ternyata bambu ini memiliki peran dalam mengatasi dampak lingkungan, Nabil. Karena bambu-bambu ini memiliki daya tampung air yang tinggi sehingga dapat bisa merestorasi lahan-lahan kering ataupun lahan-lahan yang sudah rusak, seperti diantaranya adalah di Nusa Tenggara Timur dan juga Bali. Dan memang pengembangan bambu ini sedang dilakukan untuk bisa mengatasi lingkungan ataupun kerusakan di lingkungan yang ada di Indonesia. Dan tidak hanya di stand pengolahan bambu ini saja, Nabi, ada sejumlah stand lain yang juga tadi tidak kalah menarik. Salah satunya adalah stand dari yang memperagakan bagaimana cara memadamkan api di hutan. Karena memang saat ini pengendalian dari kebakaran hutan menjadi salah satu konsentrasi bagi pemerintah, karena untuk bisa mengurangi perubahan iklim dan juga pemanasan global yang berefek pada rumah kaca. Sehingga jika kebakaran ini terjadi, dikatakan bahwa akan meningkatkan efek rumah kaca sehingga menyumbang pemanasan global dan juga perubahan iklim. Sementara demikian, Nabil dari Festival Live, kembali ke Nabil di studio. Sangat menarik sekali. Terima kasih, Glenn. Nah, selanjutnya kita ke Rizka Dior yang berada di pameran Flora Fauna di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Nah, Rizka, ini tanaman apa yang paling menarik perhatian pengunjung di sana? Ya, kalau yang menarik ada satu nih, Nabil, namanya adalah tanaman tilandisa. Jadi tanaman tilandisa ini tadinya sangat sulit ditemukan di Indonesia. Tapi selama beberapa tahun terakhir sudah mulai mudah ditemukan di Indonesia karena sudah didatangkan langsung dari Amerika Latin. Jadi bentuk tanaman tilandisa sendiri memang ini cukup unik, Nabil, dan harganya pun cukup murah karena per satu tanaman tilandisa ini dibanderol mulai dari Rp50.000 saja. Tapi nggak cuma tilandisa nih sebagai salah satu tanaman yang menarik minat para pengunjung yang ada di sini. Tapi juga ada beragam tanaman yang paling banyak diburu atau paling banyak dicari oleh para pengunjung di Festival Flora dan Fauna 2023 ini adalah tanaman hias, Nabil. Nah, seperti ini nih. Wah, cantik banget ya tanaman hias yang sudah ada di depan saya ini. Jadi ada 3 jenis tanaman hias yang paling banyak diburu masyarakat di sini. Ada jenis kaktus, sukulen, dan juga sansevieria. Nah, untuk kalau jenis kaktusnya sendiri ini juga ada 2 nama kaktus yang paling banyak dicari. Seperti ini nih, yang bentuknya seperti ini adalah jenis kaktus Otocactus magnificus yang bentuknya seperti ini, atau yang menarik juga yang seperti ini nih, Nabil. Ini adalah jenis kaktus Ovuvian magnifican yang juga banyak dicari oleh masyarakat nih. Mungkin memang nama latinnya agak sulit untuk disebut sehingga ini masyarakat lebih familiar dengan namanya yang sering disebut kaktus
kaktus Mickey Mouse nih Nabil. Nah, dan sepertinya saya juga nggak akan lupa untuk bungkus satu bawa pulang si kaktus Mickey Mouse ini karena murah Nabil. Harganya cukup dibanderol mulai dari 20.000 saja. Tapi kalau misalkan yang seperti ini kurang memuaskan atau memanjakan mata Nabil dan juga saudara bisa beli yang lebih cantik nih. Seperti ini yang sudah dirangkai dalam satu pot nih, seperti ini. Jadi ini sudah dihias, ada jenis kulennya atau yang seperti daun-daun dan juga ada jenis kaktusnya di sini yang juga sudah dijadikan satu. Nah, kalau mau yang ukuran lebih besar seperti ini dibanderol mulai dari Rp250.000 saja. Nabil. Rizka, selain bisa menikmati atau juga membeli, apakah ada kegiatan atau atraksi yang bisa dinikmati oleh pengunjung di sana? Ya banyak banget memang Nabil beragam keseruan yang bisa kita lakukan di pameran yang diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta ini. Salah satunya adalah tidak hanya melihat beragam flora, tapi juga ada beragam fauna di sini. Salah satunya adalah booth animal rescue atau booth penyelamatan hewan. Di sini salah satunya adalah ular sanca dan juga monyet ekor panjang nih Nabil yang banyak banget didatengin oleh para pengunjung dari pagi hingga siang hari ini. Karena beragam interaksi bersama para fauna yang ada di sini bisa kita lakukan. Mulai dari berfoto bersama, memberi makan atau minum, ataupun beragam kegiatan lainnya yang pastinya tetap dijagain nih sama kipernya. Karena kedua hewan ini, baik monyet ekor panjang ataupun ular sanca merupakan hewan liar yang kita harus tetap hati-hati. Jadi Nabil dan juga saudara nggak boleh lupa nih, harus datang ke pameran flora dan fauna yang satu ini yang masih akan dibuka hingga 16 Oktober 2023 mendatang. Nabil. Baik, terima kasih Rizka. Nampaknya tak kalah seru juga dengan laporan sebelumnya dari Glenn. Terima kasih teman-teman.